Om Swastiastu. Halo pemirsa Bali TV, apa kabar Anda? Senang sekali kembali saya Ai Susanti Putrianindya dapat menjumpai Anda hari ini di program acara Dialog. Dan tentunya pemirsa Bali TV nanti di segmen ketiga dan keempat kami akan mengundang Anda di line telepon interaktif untuk langsung bisa berbincang dengan narasumber kami di 0361 894 8400 atau di 0361 894 8401. Nah, yang menarik hari ini pemirsa Bali TV, bagi Anda para penonton dimanapun berada di luar sana yang menyaksikan tayangan kami program acara Dialog hari ini di Bali TV yang memiliki usaha, yang merupakan seorang pembisnis, pengusaha, memiliki wirausaha. Nah, yang Anda ingin mengetahui informasi lebih detail atau berkeinginan selepas kuliah atau selepas sekolah nanti bukan bekerja sama orang tetapi memiliki penghasilan sendiri dengan membuat usaha sendiri. Best untuk para pengusaha atau yang berani keluar dari zona nyaman dan berani berusaha atau mencoba menjadi wirausaha yang membangun dunia kerja sendiri dengan fashion sendiri. Hari ini dengan topik kewirausahaan dan pengenalan calon ketua umum BPD HIPMI Bali, dan tentunya pada malam hari ini pemirsa Bali TV saya tidak sendiri. Di sebelah kiri saya beliau sudah hadir seorang narasumber yang sangat luar biasa. Beliau adalah calon ketua umum BPD HIPMI Bali, Bapak Agung Bagus Pratiksa Linggih atau lebih dekat kita sapa dengan Bapak Ajus. Kita sapa pemirsa, Om Swastiastu Bapak. Swastiastu. Wah, luar biasa sekali loh pemirsa, lebih keren daripada yang di layar aslinya. Bapak, senang sekali malam hari ini Ayu bisa mendampingi Bapak, dan tentunya pada malam hari ini banyak sekali hal-hal yang mau kita bagikan kepada pemirsa Bali TV. Apalagi pemirsa Bali TV di luar sana tertarik sekali menjadi seorang wirausaha atau pengusaha atau pembisnis ya. Karena ditauin kalau pengusaha atau pembisnis bayangannya kan duitnya banyak, ngatur liburnya sendiri ya Pak ya, kerennya ampun-ampunan. Bapak, sebelum kita melangkah lebih jauh ngobrolin atau membicarakan terkait kewirausahaan sendiri, boleh dong Pak, Bapak mungkin bercerita seorang Bapak Ajus ini siapa sih kepada penonton atau pemirsa Bali TV yang menyaksikan acara kita. Silahkan Ya. Bapak. Ya, sedikit memperkenalkan diri ya. Boleh Pak, banyak. Ya, nama lengkap sih Agung Bagus Pratiksa Linggih, tapi biasa dipanggil Ajus Linggih. Itu bahasa akrabnya gitu kan. Nah, dulu saya SMA di Taruna Nusantara. Lalu setelah dari Taruna Nusantara, saya karena pengen cita-cita keluar negeri, akhirnya saya ngelanjutin pendidikan di University of Manchester. Oke. Gitu. Di Inggris? Di Inggris, ya. Itu tahun 2015 lulus dari Inggris. Tahun 2015. Ya, dari situ mulai usaha. Gitu. Bisnis pertama saya itu Isola Wine. Itu di desa saya sendiri di Tajud. Tahun berapa itu Pak? Itu 2015. Jadi saya baru masuk Indonesia gitu kan. Saya sebenarnya dulu itu emang dari dulu udah pengen jadi pengusaha. Gitu. Karena memang jejak orang tua itu pengusaha, dan juga ngelihat teman-teman, ngelihat dunia itu selalu kayak ada kesempatan di sini, ada kesempatan di situ. Jadi emang mungkin udah terprogram dari kecil kayak untuk di dunia usaha gitu. Bahkan dari SMA pun udah mulai jualan nasi goreng dan lain-lain gitu. Oke, berarti sudah merintis ternyata ya dari awal ya. Tidak langsung dapat yang besar, punya pabrik langsung. Ternyata diawali dengan hal-hal kecil dulu ya Pak ya. Iya, betul. Dilanjut Pak, setelah itu? Ya, 2015 saya mulai bisnis pertama itu Isola Wine. Itu nggak langsung tahu mau bisnis apa, terus terang. Karena memang waktu baru lulus dari Inggris itu datang ke Indonesia, justru bingung. Ini yang banyak teman-teman mungkin alami, karena baru datang, baru lulus gitu, terus kita ngapain? Karena kan waktu di kuliah itu kan biasa dikasih tahu harus ngapain kan gitu kan. Iya benar. Ya, kan? Kuliahnya dulu mohon maaf memang tentang kewirausahaan. Ya, Nyambung dulu basicnya dengan bidang Bapak sekarang. Terus terang, kalau kita ngomong kewirausahaan nggak kepake banget, walaupun jurusannya International Business, Finance, and Economics. Banyak yang mengira bahwa International Business itu tentang bagaimana berwirausaha. Tapi ternyata International Business itu adalah gimana kita menjadi seorang karyawan di perusahaan multinasional. Gitu loh, akhirnya
bingung pas nyampe Bali, lu harus ngapain nih. Dan dari 5 bisnis yang saya jalanin sekarang, semua berkutat kepada ada satu quote yang saya baca waktu saya baru lulus, yaitu start where you are, use what you have, and do what you can. Jadi dari situ saya berhenti ngelihat keluar. Karena banyak mungkin kita ngomong sebagai orang Bali, pengen dong usaha tambang, pengen dong usaha kelapa sawit, atau apa yang keren-keren gitu kan. Tapi at the end of the day, kita harus kerja 3 kali lipat atau 5 kali lipat lebih banyak untuk mendapatkan satu, gitu loh. Dibandingkan dengan misalnya orang Kalimantan, ya kan. Kalau di Bali, saya punyanya apa gitu? Saya punyanya culture, saya punyanya pariwisata dan lain-lain, sehingga apa sih yang bisa di-up dari sendiri? Exactly gitu. Jadi saya kerja satu, gimana cara saya kerja satu dapat 3 daripada kerja 3 dapat 1. Wih, brilian. Sudah memikirkan ini pada saat tamat kuliah dulu ya, Pak? Iya, jadi akhirnya start where you are. Oke, kita baru lulus. Use what you have. What do I have? Itu kan. Itu pertanyaan pertama. Jadi daripada apa yang orang lain lihat, kita track back apa yang kita punya. Dari situ punya teman-teman, kebetulan ada tante yang di pariwisata juga, networking juga ya kan, banyak ekspat di Bali. Terus juga akhirnya ternyata saya tanya juga sama papa saya, sebenarnya saya nanya gitu juga, apa sih yang kita punya, apa sih yang bisa saya kerjain. Akhirnya waktu itu bapak bilang, oh tuh ada izin alkohol tuh, coba deh olah. Oke, akhirnya dari situ coba deh saya lihat, ternyata masih bisa dipakai, dan akhirnya saya mulai Isola Wine sebagai bisnis saya yang pertama. Dan bisnis-bisnis berikutnya pun saya selalu nanya balik gitu, what do I have, what can I do, gitu. Itu yang selalu menjadi itu, makanya bisnisnya kadang ada yang dari pabrik wine, beer, advertising, terus tiba-tiba ada pastry shop, terus ada management nightlife gitu. Jadi semua berkutat di pertanyaan itu sebenarnya. Di pertanyaan di Bali itu sebenarnya apa sih yang kita bisa up sehingga dunia wisata tetap membutuhkan kita, dan kita sebagai seorang wirausaha itu tetap bisa dicari oleh peminatnya gitu ya Pak ya. Nanti kita akan sambung lagi, menarik sekali bersama Bapak Ajus. Pemirsa Bali TV, kita masih mempunyai cukup waktu, dan jangan lupa nanti kami akan mengundang Anda di line telepon interaktif untuk bisa berbincang dengan narasumber kami di segmen yang ketiga dan juga segmen yang keempat. Sesaat lagi tetaplah di program acara Dialog bersama kami. Ya, pemirsa Bali TV, kita masih di program acara Dialog, masih bersama Bapak Ajus. Nah, seorang pengusaha atau wirausaha yang memiliki sangat banyak sekali usaha. Kita mau tahu juga pemirsa, seorang pengusaha atau pembisnis tidak semudah atau tidak sekeren yang Anda bayangkan di luar sana. Oke, mungkin punya perusahaan, uangnya banyak, waktu liburnya bisa atur sendiri, tidak seperti kerja sama orang ya, izin beberapa kali ditegor. Nah, Pak Ajus, saya pengen sekali tahu Bapak, kenapa sih Bapak termotivasi menjadi seorang wirausaha atau pembisnis atau pengusaha? Apakah memang role modelnya melihat dari ayahanda tercinta? Padahal seorang pengusaha tidak semudah yang dibayangkan loh Pak. Dia harus mikirin gaji pegawainya, mikirin bagaimana inovasi-inovasi terkini agar perusahaannya terus maju dan dilihat orang, dicari terus oleh peminatnya, kan seperti itu ya. Bagaimana pada saat down juga saya ingin tahu COVID kemarin Bapak apa kabar, seperti itu ya. Banyak hal yang sebenarnya dipikirkan oleh seorang bos atau seorang pemilik perusahaan itu sendiri. Nah, untuk Bapak sendiri, apakah tidak lebih enak, bulanan terima gaji dari bosnya kan? Dikasih challenge, bisa menyelesaikan challenge itu, diberikan bonus oleh bosnya. Nggak mikirin gaji pegawai yang lain? Kenapa sih Pak? Mikirin THR juga. Nunggu THR dikasih banyak, wah aman. Nggak mikirin untung ruginya ya, bagaimana kita cari modal lagi. Kok bisa sih Pak kepikir menjadi seorang pengusaha 5 atau bahkan lebih lagi usaha yang Bapak punya sampai titik sekarang ini? Muda loh pemirsa, muda, banyak karya, banyak usaha, sukses. Silahkan Pak Ajus.
Sebenarnya nggak tahu juga sesusah itu waktu Kok mulai bisa usaha. di dunia ini terjerumus ya? Ya, jadi waktu itu terus terang sempat minder, Aha. ya awal-awal bisnis Minder itu. kenapa? Karena background pendidikan Bapak luar biasa bagus loh kita lihat. Ya, cuman kan gini, ketika teman-teman yang berkarir itu ada progres kan. Oke. Kalau saya bilang, saya jadi pengusaha tuh saya nggak tahu juga bakal sesusah ini. Dan apa sih insight yang saya dapat itu adalah ternyata mempertahankan usaha itu jauh lebih susah daripada membuat usaha. Wow, oke, pelajaran luar biasa. Gitu. Dan waktu saya memulai usaha itu nggak tahu sesusah ini, dan benar-benar waktu itu mungkin 3 tahun 4 tahun pertama ngeliat teman-teman udah mulai progres, saya stuck gitu loh. Jadi ngerasa inferior juga gitu. Dan akhirnya tapi saya tetap percaya dengan prosesnya itu gitu loh. Saya sempat harus kayak jual mobil untuk naik motor kemana-mana, tapi saya nggak pernah malu sama apa yang saya lakukan karena saya percaya ini adalah investasi gitu kan. Dan ujung-ujungnya Astungkare sekarang ini bisa dibilang menikmati lah gitu kan. Emang dulu itu pengen jadi pengusaha tuh karena memang pengen kebebasan itu. Dan mungkin dengan keberhasilan di dunia usaha itu sebenarnya uang dihasilkan itu kan sebenarnya untuk membeli kebebasan itu. Gitu. Jadi bukan sekedar untuk nyari uang, ya kan? Tapi gimana caranya kita bisa lebih leluasa ngatur waktu. Oke, wah luar biasa. Terus apa kabar Bapak dengan perusahaan yang sekian banyaknya dengan badai pandemi COVID kemarin yang kita hadapi? Lebih dari setahun loh itu Pak. Ya, itu Iya. benar-benar parah ya. Dan saya mulai respect juga sama teman-teman yang bisa bertahan. Kenapa? Karena waktu itu pada saat pandemi COVID, saya tuh sebelum pandemi itu saya ngerasa kayak udah cukup lah usaha wine sama advertising itu udah cukup. Tapi ternyata COVID, bingung kan, harus gimana. Akhirnya saya di 2020 itu malah justru setelah pandemi COVID, bisnis saya lebih banyak. Karena saya ngerasa nggak aman nih. Gitu loh, seandainya nanti ada COVID berikutnya, amit-amitnya gitu. Semoga nggak ada gitu, cuman justru malah itu yang memacu saya untuk mengekspansi bisnis-bisnis. Waktu itu bahkan sampai di 2020 karena masih karantina dan lain-lain tuh, saya sampai nyari ilmu-ilmu baru. Saya kemarin ngambil executive program di University of Oxford. Terus saya ngambil fintech dan banyak C-level dari seluruh dunia waktu itu ikut dalam course itu karena eksekutif program kan, yang minimal pengalaman kerjanya tuh 5 tahun sampai 10 tahun gitu. Oke, ini sebelum kita ke HIPMI nih Pak, saya tertarik sekali menggali seorang Bapak Ajis ini karena ilmunya banyak sekali loh pemirsa. Pak, pandemi COVID kemarin semua perusahaan pasti terkena hantaman badai yang sangat luar biasa, termasuk Bapak sendiri. Untuk bisa tetap survive, Bapak mempunyai trik-trik khusus nggak sih? Ya amit-amit seperti kata Bapak tadi, mudah-mudahan tidak terjadi pandemi COVID kawan-kawannya kembali, kan Bapak meruntuhkan Bali bahkan dunia sendiri. Trik apa sih yang bisa Bapak berikan untuk pemirsa Bali TV, terutama para pengusaha di luar sana agar tetap bisa survive dan gue bisa loh bangkit walaupun badai pandemi COVID ini, gue bisa loh masih merangkul karyawan-karyawan kayak gitu ya, kalau bahasa kerennya di luar sana ya Pak, gimana Pak? Waktu itu terus terang sangat berat, tapi saya memutuskan untuk tidak merumahkan satupun pegawai. Wow. Bahkan sampai ngambil utang dan lain-lain untuk mempertahankan pegawai kita untuk bisa bekerja. Iya. Karena at the end Sementara of di the luar day, sana banyak PHK. ya, mungkin pengusaha-pengusaha yang udah jadi pengusaha merasakan bahwa pentingnya yang bekerja untuk kita, gitu loh. Ketika yang bekerja untuk kita itu merasa aman, mereka akan lebih gigih untuk bekerja gitu, dan akhirnya akan membantu perusahaan. Kita tuh bisnis itu bukan di perdagangan barang atau jasa, tapi sebenarnya kita banyak berinteraksi dengan manusia karena buyernya manusia, sellernya manusia. Di sini yang kita harus pahami, sehingga saya mau memberikan rasa aman buat orang-orang yang bekerja untuk saya sehingga mereka bisa bertarungnya keluar bukan ke dalam, gitu. Sehingga waktu itu akhirnya saya tidak merumahkan dan akhirnya saya ngambil resiko untuk buat pastry shop namanya Butterman. Nah, Butterman itu kita nggak nyangka membludak, sukses banget,
sehingga sampai kita diminta untuk buka langsung di Jakarta. Buka cabang lagi ya? Ya, kita diajak kerjasama dengan grupnya Pakuwon juga. Kita sekarang udah ada 6 cabang, ongoing 4 cabang lagi, total 10 mungkin by the end of the year. Terus yaitu bisnis yang menurut saya all in waktu itu, karena waktu itu hotel restoran banyak ditutup, sales di wine drop. Itu survival mode saya itu bikin pastry shop itu. Dan akhirnya Setungkara sukses, bisa bertahan, dan ya malah saya jadinya pengen untuk bikin bisnis baru lagi karena saya belum ngerasa aman nih gitu. Di luar sementara yang lain tutup, Bapak justru ditawarkan untuk buka cabang kembali ya? Iya. Wah, kalau seperti ini kemampuannya pemirsa Bali TV tidak diragukan menjadi calon Ketua BPD HIPMI Bali ya. Luar biasa sekali loh. Nah, kita tadi sudah berbincang pemirsa Bali TV sedikit mengenai seorang Bapak Ajus, walaupun kalau mau kita tanya-tanya kembali banyak hal sebenarnya yang ingin saya ketahui dari seorang Bapak Ajus ini sendiri, tapi kita mau ke HIPMI sendiri dulu ya Pak ya, HIPMI Bali. Pak, boleh tahu dong Pak, mungkin untuk pemirsa Bali TV yang di luar sana sedikit awam tentang HIPMI. Sebenarnya HIPMI itu apa sih Pak, dan tujuan ada HIPMI itu untuk para pengusaha atau wirausaha di luar sana untuk apa sih Pak? Ya. Kalau jokesnya itu HIPMI itu himpunan para menteri Indonesia. Asik, berarti mau calon menteri. Karena banyak senior kita yang jadi menteri. Sekarang kan ada 4 menteri yang senior HIPMI juga. Pak Bahlil, Pak Erick Thohir, dan kemarin sempat Pak Lutfi juga, itu kan. Nama-nama keren semua itu ya. Iya kan, jadi kadang-kadang malah Pak Jokowi yang bikin jokes itu, jadi himpunan para menteri. Oh, langsung dari Bapak Presiden, baik. Tapi sebenarnya himpunan pengusaha muda Indonesia. HIPMI itu memang dibuat untuk menjaring pengusaha muda dari di bawah umur 40 tahun. Ya kan? Kalau setelah umur 40 tahun? Udah lulus jadi alumni HIPMI, biasanya ke Kadin, karena kita tuh di bawahnya Kadin. Berarti udah senior beliau ya? Senior HIPMI, ya. Emang uniknya HIPMI, kenapa HIPMI itu bisa menjadi pilihan teman-teman di Bali, karena HIPMI itu syaratnya cuman punya badan usaha, apapun bentuknya. Mau UD, CV, PT, silahkan masuk ke dalam HIPMI, karena dasarnya itu kan sebenarnya di bisnis itu gimana caranya kita menambah akses, menambah kenalan dan lain-lain. Nah, HIPMI ini networkingnya seluruh Indonesia. Dan HIPMI itu sekali lagi saya tekankan, mungkin karena brandnya mungkin sedikit eksklusif. HIPMI itu adalah, terutama di HIPMI Bali, kalau misalnya nanti saya sukses menjadi ketua umum, gitu kan, masih calon ya kan. HIPMI itu adalah organisasi yang inklusif. Justru kalau misalnya ada teman-teman pengusaha yang belum berbentuk badan usaha, bisa kita bantu untuk pembentukan NIB-nya, karena kebetulan Menteri Investasi sendiri kan mantan ketua umum kita. Sehingga untuk hubungan kita dengan BKPM itu sangat erat. Baik. Jadi saya harap teman-teman itu nggak malu atau minder dengan bisnis yang bisa dibilang dimiliki. Di sini itu kita bukan melihat seberapa besar bisnisnya gitu. Iya, itu dia. Tapi gimana kita bisa berperan aktif untuk membangun ekosistem UMKM di Bali khususnya. Gitu. Oke. Berarti yang dicari di sini adalah beliau yang di bawah 40 tahun dan mempunyai badan usaha, besar kecilnya tidak ditentukan, itu bebas saja, yang penting mempunyai badan usaha, masuk ke HIPMI sendiri. Di dalam HIPMI itu nanti kita dapat apa sih Pak? Misalnya di Panduka untuk lebih memajukan usaha kita, dibantukah, apalagi untuk pengusaha ini kan pengusaha muda ya, orang-orang yang baru mungkin merintis, baru punya usaha, ketemu dengan Pak Ajus yang usahanya banyak banget, pendidikannya oke punya, networkingnya di mana-mana, nanti saya dapat apa sih Pak masuk ke HIPMI? Nih, HIPMI, anak muda yang nonton di sana Pak. Jadi harapannya pasti untuk teman-teman yang bergabung HIPMI bisa mengembangkan usaha yang dipunya. Dengan apa? Gitu kan? Dengan network HIPMI yang di seluruh Indonesia. Karena begitu kita ngomong, oh saya HIPMI, itu penerimaannya itu beda dengan sesama HIPMI. Itu memang udah ada, kalau di Bali itu ngomongnya apa ya, taksu. Gitu kan. Sehingga saya pun di program saya ke depan, itu kan ada pembentukan badan otonom. Itu ada tentang
Badan Otonom Hotel dan Restoran, Art and Fashion, agrobisnis, travel and transport, terus juga satu lagi itu tentang real estate and property. Jadi kita tuh emang banyak banget, beragam banget. Harapannya itu nanti dari melalui badan-badan otonom ini, saya bisa share opportunity yang saya dapat sebagai ketua umum. Gitu. Karena banyak teman-teman dari daerah lain, Bali itu enak. Karena apa? Teman-teman seluruh Indonesia pengen datang ke Bali. Gitu loh. Dan rata-rata teman-teman yang ke Bali itu pasti nyarinya hotel atau tempat makan, nyarinya tempat pariwisata baru di mana, nyari transport biasanya kan, dan lain-lainnya. Jadi sehingga kenapa saya bentuk badan otonom itu, sehingga itu memudahkan saya untuk sharing, kayak misalnya, Tum ada mobil nggak, ada ini, saya akan share gitu loh. Dan banyak sekali acara-acara nasional yang biasanya diadakan di Bali, saya harap nanti dari secara nasional itu bisa memanfaatkan bisnis teman-teman yang ada di Bali. Iya, benar sekali. Nah, Pak Ajus, Bapak kan sebagai calon ketua Nyastung Karun nanti terpilih ya Bapak ya. Banyak program yang pasti Bapak sudah canangkan untuk HIPMI sendiri dan bagi pengusaha muda yang akan bergabung nantinya Pak ya. Gebrakan apa yang Bapak rencananya akan lakukan ke depan selain program yang sudah ada sebelumnya atau program-program yang sudah Bapak desain saat ini? Yang mungkin gebrakan ini beda banget untuk memajukan para pengusaha atau wira swasta di luar sana. Ya, karena kepengurusan HIPMI itu dari provinsi terus ke kabupaten-kabupaten, gebrakan saya itu yang tadi saya ngomong adalah badan otonom. Badan otonom itu di mana dari semua kabupaten itu bisa menyatu dalam satu badan. Oke. Jadi tidak terpaku kepada HIPMI Karangasem, HIPMI Badung, HIPMI tidak ngeblok per kabupaten ya, jadi Betul. digabung jadi satu. Digabung jadi satu, kita sama-sama under bawah HIPMI Bali. Kita keluar, kita bisa bisnis matching, ya kan, ke daerah misalnya Jabar, Jateng, Jatim. Tapi dengan membawa teman-teman sebagai pengusaha di bidang-bidang tertentu, bukan sebagai HIPMI Bali, tapi sebagai misalnya Badan Otonom Hotel dan Restoran. Jadi teman-teman dari daerah lain tahu ketika teman-teman HIPMI Bali datang, itu ini yang pengusaha hotel dan restoran gitu. Itu sebagai upaya kita untuk memasarkan bisnis teman-teman yang ada di Bali. Oke, ini keren sekali loh pemirsa Bali TV. Tentunya Bapak calon ketua sudah mempunyai banyak inovasi-inovasi seandainya nanti terpilih ya Bapak ya, dan Nyastung Karun nanti dilancarkan dan pastinya bisa lebih memudahkan para wirausaha muda di luar sana yang ingin tetap bisa berwirausaha, tetap maju di dunia fashionnya masing-masing, yang muda, yang berkarya ya. Dan tentunya pemirsa di segmen yang berikutnya nanti kami akan mengundang Anda di line telepon interaktif bersama Bapak Ajus. Nanti silahkan mungkin diajukan pertanyaan-pertanyaan Anda seputar tema yang kita angkat kali ini, dan tentunya sesaat lagi tetaplah di program acara Dialog hari ini untuk Anda. Ya pemirsa, seperti janji kita tadi di segmen ketiga kali ini kami akan mengundang Anda di line telepon interaktif. Silahkan untuk Anda bisa bergabung di 0361-894-8400 atau bisa juga di 0361-894-8401. Anda bisa berbincang dengan Bapak Ajus seputar tema atau topik yang kita angkat kali ini, atau seputar beliau menjadi seorang calon ketua dan mudah-mudahan nanti jalan beliau dilancarkan ya, dengan banyaknya program-program yang beliau sudah rencanakan untuk HIPMI sendiri, tentunya memajukan kewirausahaan muda di Bali sendiri, karena tidak akan diprioritaskan atau karena tidak akan dipilah-pilah yang mana Karangasem, yang mana Denpasar, Badung, tetapi digabungkan menjadi satu. Jadi networking itu akan jauh lebih mudah di bawah HIPMI Bali itu sendiri. Seperti itu ya Pak ya. Pak, dengar-dengar nih sambil menunggu penelpon ya akan bergabung di line telepon interaktif. Bapak Presiden Joko Widodo memberikan sebuah apresiasi yang sangat luar biasa terhadap HIPMI. Boleh dong Pak cerita? Ya, kemarin waktu tanggal 10 Juni di hari baru ulang aja tahun. Dong Pak ya, masih bulan ini. Baru beberapa hari yang lalu. Jadi pada saat hari ulang tahun HIPMI, beliau hadir di acara ulang tahun dan meresmikan Hari Kewirausahaan Nasional tepat di hari ulang tahun HIPMI.
Baik, berarti 10 Juni itu diperingati sebagai langsung Hari Iya, Kewirausahaan. betul. Langsung diresmikan oleh Bapak Joko Widodo Betul, langsung ya. Presiden Republik Itu Indonesia. memang sebagai apresiasi beliau, selain beliau sebagai kader HIPMI juga memang melihat beliau itu menaruh perhatian penting bahwa UMKM itu adalah backbone dari ekonomi Indonesia. Membuka lapangan pekerjaan untuk banyak orang juga ya Pak ya. Apresiasi kalau Bapak Joko Widodo nampaknya kalau hal-hal yang berbau seperti ini apresiasinya pasti ya. Ya. Kalau acara diundang pasti beliau usahakan hadir Iya, kalau memang betul. hal-hal yang sangat membangun untuk Indonesia Raya pasti ya Pak Ya. ya. Nah Bapak boleh dong kita tahu juga Pak Ajus untuk HIPMI sendiri ini keanggotaan atau membernya sampai saat sekarang ini yang sudah join berapa sih Pak? Kalau kita itu kan begitu 40 tahun itu kan kita nggak anggap sebagai member aktif ya. Jadi existing members yang aktif itu ada 700 orang. Gitu. Di luar dari senior-senior mungkin itu Yang kalau udah saya 40 digabung sama tahun. senior tuh mungkin udah Ribuan. ribuan. lah. Nggak kehitung. Gitu. Oke, kita jeda dulu Bapak. Nampaknya ada yang bergabung biar tidak putus. Kita sapa dari Kuta. Ada Bapak Agung Om Swastiastu. Selamat malam Bapak. Swastiastu, selamat malam. Inggih, Swastiastu Bapak Agung dari Kuta. Salam kenal Bapak. Ada Bapak Ajus hari ini bersama kita di Ya, program acara semoga Dialog Bali ini TV. selamat malam Swastiastu, Titiang Pak Agung. Iya, langsung Pak. Apa yang mau disampaikan dengan Bapak Ajus hari ini? Begini. Saya, halo. Iya, suaranya masih kita tangkap Bapak di layar. Silahkan Iya. dilanjut. Ya. Iya. Saya support dengan Pak Agung niki. Dia orang muda, punya mentalita yang sangat-sangat tinggi dan berani dan bertanggung jawab atas Aha. uh, Bapak ada mungkin pertanyaan yang bisa Nah, diajukan? ini kalau satu-satu. Ya, begini, saya kan melihat beliau ini, Iya, lanjut Bapak. Iya. Kita masih dengar suaranya Bapak. iya, karena dia tuh betul-betul kuat, ya. Nah, bagaimana cara Bapak Ya, iya. mengelola perusahaan Bapak Mhm. ya begitu kuat? Sampai saat Apa yang sekarang ini. Bapak sampaikan, ya, apa yang Bapak sampaikan dengan situasi kondisi seperti kemarin-kemarin? Oke, Ya. siap. Ada pertanyaan lain Bapak Agung? Karena menurut saya, pengalaman saya, seorang buruh saya, Bapak terlalu bijaksana. Bagaimana cara Bapak mengelola perusahaan Bapak? Oke, bisa survive Perusahaan sampai saat Bapak. sekarang ini ya, walaupun perusahaannya banyak. Ya. Baik, Ya. nampaknya kita sudah bisa Ya, menangkap maksudnya Bapak Agung. Terima kasih Bapak sudah bergabung di line telepon interaktif kami. Untuk pemirsa Bali TV tadi nampaknya saya lihat dari Gianyar juga mungkin bisa kembali bergabung Bapak atau Ibu. Dan pemirsa yang lainnya tadi mungkin agak lama menunggu karena masih tergabung atau tersambung di line telepon kita satu lagi. Silakan dicoba kembali, kita masih menggunakan Anda di line telepon interaktif. Bapak, mungkin bisa disampaikan kepada Ya. pemirsa kembali, apalagi untuk beliau yang baru saja menyaksikan acara kita. Cara seorang Bapak Ajus tetap survive di dunia kewirausahaan. Mempunyai perusahaan banyak, badai pandemi COVID, kita tahu seorang pengusaha itu tidak melulu untung aja ya Pak ya, pasti ada ruginya. Kok bisa sih Pak masih eksis sampai sekarang? Itu pertanyaan singkatnya ya. Ada yang sudah bergabung, kita sapa dulu ya Pak. Oke. Bingung juga mau jawab. Oke, dari Gianyar nampaknya. Apakah Pak Agung namanya sama? Kita sapa dulu Om Swastiastu. Selamat malam. Om Swastiastu, selamat malam. Oh, nama sama Malam. orang yang berbeda. Ya, Bapak mohon maaf Agung, tadi. inggih. Silahkan Bapak. Saya Dengan Agungnya Bapak dari Ajus? Gianyar, bukan Agungnya dari Kuta, Pak. Oh, inggih. Iya, beda Pak. Beda, Ya, Pak. Bapak Agung Gianyar. Tapi Durus sama Bapak. Kayak Pak Agung Bagus Pratis Taringgi juga sama Agung namanya. Inggih, sama-sama Agung. Benar Pak, hari ini kita dipenuhi Pak Agung juga. Oke, pertanyaan saya satu. Tapi mungkin jawabannya agak susah, nggak apa-apa ya. Ya. Jangan Jadi takut.
Pasti bisa dijawab seorang Pak Ajus. Pertanyaannya Napi Pak Agung, yang pertama silahkan. Bapak masih bersama kami? Pak Agung, mohon maaf. Oke, terputus. Dicari sinyal dulu Bapak, mungkin dicoba kembali karena kami masih mempunyai banyak sekali waktu sampai segmen terakhir. Nanti kami menunggu kembali Bapak Agung Gianyar dan Bapak atau Ibu yang lainnya. Pak Ajus dijawab dulu pertanyaan yang pertama Bapak Agung dari Kuta. Cara Bapak tetap eksis sampai saat sekarang ini menjadi wirausaha. Ya, sebenarnya jawabannya nggak ribet ya. Maksudnya gini, saya selalu menaruh fokus, menekankan di orang-orang yang bekerja dengan saya. Ada waktu itu saya mungkin baca atau nonton, saya lupa, tapi ini bilioner ini ngomong gini, take care of your people because they will take care of you. Jadi gimana kita memanusiakan manusia gitu yang bekerja dengan kita, dan itu akan berimbas balik kepada ketahanan dari bisnis kita sendiri. Kalau kita nggak bisa memanusiakan manusia yang bekerja untuk kita, bisnis itu akan jauh lebih sulit untuk di-manage. Oke. Gitu. Itu sih simpelnya sih. Berarti kita bos, pegawai kita harus kita juga hargai seperti itu. Betul. Ya Pak ya. Tempatkan di posisi yang selayaknya, maka hubungan kita antara atasan, bawahan, dan usaha kita akan bisa bersinergi ya Pak ya, kurang lebihnya seperti itu. Pak, gimana dong caranya memberikan inspirasi untuk anak muda di luar sana? Berani nggak sih ambil resiko jadi pengusaha? Berani nggak sih kehilangan kalau memang nanti rugi? Nampaknya ada yang bergabung dulu ya. Kita sapa dulu, ada Ibu Yeni. Jauh Pak, saya kira Inggris. Jangan-jangan dari Inggris ya gabung. Dari Jakarta. Kita sapa Ibu Yeni. Selamat malam Jakarta. Selamat malam. Iya Ibu Yeni. Halo Jakarta, apa kabar Ibu? Baik. Iya, baik. salam Ibu sama Pak Presiden. Ibu Yeni langsung sebelum terputus dengan narasumber kami, apa yang mau disampaikan? Oke, baik. Hai, selamat malam Ajus. Iya, malam, Tante. Oke. Saya kebetulan saya tertarik dengan Ajus sebagai anak muda yang memang memiliki visi dan misi untuk ke depan, untuk membawa HIPMI Bali terutama menjadi yang terdepan pada saat-saat situasi kondisi seperti sekarang ya. Ajus bisa jelaskan nggak tentang bagaimana sih peranan HIPMI atau apakah HIPMI Bali memiliki program khususnya untuk pembinaan pengusaha perempuan? Berhubung HIPMI ini kan milenial sampai 40 kan ya, scope of usianya itu. Ada program-program khusus yang misalnya bisa dengan Karang Taruna atau dengan PKK, ibu-ibu PKK yang memang mungkin HIPMI ingin merangkul itu selain yang lain-lain ya, maksudnya pengusaha laki atau gimana gitu. Boleh jelaskan ya, Jus? Thank you. Oke, Ibu Yeni masih tersambung dengan kita? Masih. Oke, Ibu Yeni, apakah saat sekarang ini Ibu Yeni mempunyai usaha atau Ibu Yeni berpikir untuk nanti mempunyai usaha? Kebetulan saya sudah ada usaha sih kebetulan. Cuman saya lebih concern untuk wanita perempuan-perempuan ya sekarang. Maksudnya saya lebih kalau laki kan pengusaha laki banyak ya. Karena mereka tanggapannya adalah laki sebagai tulang punggung keluarga dan memang mereka harus mencari uang untuk keluarganya gitu. Cuman kan sekarang dengan adanya emansipasi, kemudian Presiden juga mendorong tentang adanya perempuan untuk berusaha gitu kan. Itu mulai banyak sekali bibit-bibit muda yang muncul dan saya lihat itu mereka gigih loh, kuat banget gitu, maksudnya nggak kalah dibanding laki-laki. Nah, kalau saya lihat selama ini mostly ya, kebetulan saya juga seniornya HIPMI, saya mau tahu lebih mendalam lagi tentang programnya HIPMI ke depan ini untuk khususnya perempuan gitu. Itu sih. Kalau saya sih udah kita kebetulan saya punya PR agency dan itu menarik buat saya untuk diamati. Oke, terima kasih Bu. Salah satu perempuan yang maju dan perempuan zaman sekarang layak dipertimbangkan untuk menjadi yang terdepan. Terima kasih Ibu dari Jakarta jauh-jauh sudah menghubungi kami di Bali. Terima kasih sudah berpartisipasi. Silahkan dijawab langsung Bapak Ajus. Dan ternyata ini beliau bukan orang yang biasa di HIPMI sendiri ya. Dapat bisik-bisik dari Bapak Ajus.
Iya, ini langsung saya jawab ya. Iya. Ini pertanyaannya agak susah juga, kita baru pikirin pada saat ditanya. Tapi gini, masalah pengusaha perempuan. Iya. Perempuan itu sebenarnya punya advantage daripada laki-laki. Gitu. Kita itu pengusaha laki-laki itu banyakkan berkutat di cara-cara konvensional untuk memasarkan bisnis-bisnis kita. Gitu. Susah banget, misalnya contoh ngomong. Susah banget jadi seorang laki-laki itu untuk menjadi misalnya selebgram ataupun TikTok dan lain-lain. Sedangkan yang saya lihat ini, terutama anak-anak mudanya untuk yang perempuan ini lebih fasih untuk di kamera gitu kan. Dan ini kan bisa dimanfaatkan untuk cara memasarkan. Cuman banyak yang belum istilahnya memanfaatkan ini gitu, masih mengkonsumsi social media gitu. Bukan dipakai untuk produksi gitu kan. Nah, harapannya nanti HIPMI dengan kepengurusan yang berikutnya kita bisa memanfaatkan advantage yang dipunyai pengusaha perempuan gitu ya, atau calon pengusaha perempuan, di mana nanti kita bisa adakan pelatihan-pelatihan dari sisi social media marketing gitu kan, ataupun sales strategy dan lain-lain. Kita sebagai HIPMI dengan nama besar HIPMI kita bisa mengundang para pakar, misalnya contoh dari Tokopedia ataupun dari TikTok Shop ataupun dari tempat-tempat lainnya, sehingga ini bisa menjadi mungkin panggung di mana teman-teman pengusaha perempuan itu bisa lebih bersinar daripada teman-teman yang laki-laki gitu. Oke, mudah-mudahan nanti terwujud ya dengan program dari Bapak calon kedua. Dan tadi udah pertanyaan Ibu Yeni sudah dijawab oleh beliau, dan mudah-mudahan nanti ketemu titik temunya, nanti siapa tahu buat program sudah terpilih menjadi ketua ya nanti Pak Ajus ya. Nanti bisa ketemu dengan Bu Yeni secara langsung. Mungkin ketemunya di Jakarta atau mungkin ketemunya di Bali. Nanti kita saling berbagi ilmu ya Bu Yeni. Nah, Pak Ajus, tadi kita sempat menyinggung masalah membernya kita sudah banyak sekali, itu mencapai 700 yang aktif. Karena 40 tahun ke atas itu sudah dianggap senior, jadi tidak dimasukkan ke member. Kalau dimasukkan mungkin hitungannya sangat ribuan ya. Dan bagaimana dengan anak-anak muda di luar sana yang ketika mulai membangun dunia usaha udah takut duluan, wah gagal nggak sih, kalau gagal rugi dong, nggak punya modal lagi. Semangat seperti apa sih Pak yang bisa Bapak berikan sebagai seorang calon ketua kepada hai anak muda, menjadi seorang wirausaha itu kalian bisa jauh lebih baik dan memberikan lapangan pekerjaan untuk banyak orang, itu seperti apa Pak? Ya, jadi sebenarnya namanya modal itu nggak mesti dalam bentuk financial. Oke. Gitu. Pesan saya mungkin untuk anak-anak muda yang baru akan berusaha, gitu, find your value, gitu loh. Apa yang saya maksud itu, get your skills. Pokoknya gimana caranya meningkatkan kemampuan, gimana cara meningkatkan kita value diri kita sendiri, sehingga apa? Di situ ketika kita mempunyai value dan skills yang tepat, investor itu akan datang, gitu. Jadi apa? Menurut saya fokus untuk meningkatkan kemampuan dan gimana caranya kita mendapatkan value yang orang lain nggak punya ataupun lebih dari yang orang lain. Karena yang punya duit itu juga butuh orang-orang yang skillful. Oke, gitu. Butuh orang yang seperti Anda loh, gitu ya. Iya. Jadi nggak mesti berpikir tentang modal, Oke. tapi gimana caranya kita mendapatkan akses ke permodalan itu. Wah, Ya kan? Ini baru ketemu titik temunya ternyata ya pemirsa. Jadi jangan takut untuk memulai sesuatu yang baik, jangan takut duluan karena banyak jalan menuju Roma ya. Jadi pemirsa masih ada satu segmen lagi untuk pemirsa Bali TV di segmen yang terakhir ya Bapak Ajus ya. Kita masih mengundang penelpon di segmen interaktif kita dan kita akan kembali sesaat lagi untuk Anda.
Ya pemirsa, di segmen yang terakhir tidak terasa, pemirsa masih bersama Bapak Ajus. Silahkan kami mengundang Anda kembali di 0361-894-8400 atau di 0361-894-8401. Untuk Anda pemirsa Bali TV yang ingin bergabung di line telepon interaktif, ingin berbincang dengan Bapak Ajus seputar kewirausahaan atau perusahaan yang beliau sudah handle selama ini, survive dari kondisi pandemi COVID sampai saat sekarang ini bisa berjalan dengan baik-baik saja. Bagaimana beliau sepak terjangnya sampai saat sekarang ini juga terpilih menjadi seorang calon ketua, dan juga beliau sebagai anggota DPRD terpilih, benar ya Pak ya? Iya, betul. Banyak sekali Pak. Ini ngatur waktunya bagaimana nanti ya, tapi saya yakin ini luar biasa sekali loh kalau mengenal seorang Bapak Ajus. Baik, nampaknya ada yang bergabung kembali. Kita sapa kembali, Om Swastiastu, selamat malam. Oke, Swastiastu, mohon maaf tadi gangguan. Oke, Bapak Agung dari Gianyar kah? Iya. Iya betul. Iya, silakan Bapak. Sebelum terputus kembali, mudah-mudahan lancar. Langsung Bapak, apa yang mau disampaikan dengan Bapak Ajus? Silakan. Nah, Pak Ajus, kan kemarin kan banyak ada kasus itu bule mukul orang, terus udah gitu ada ngerusuh. Gimana tanggapannya Pak Ajus untuk pariwisata Bali ke depannya? Oke, Bapak Agung mohon maaf, boleh pertanyaannya diulang karena kurang terdengar jelas Bapak? Oke, kemarin kan ada banyak kejadian yang sempat viral untuk pariwisata di Bali. kayak Oke, bule yang- kejadian yang tidak mengenakan kemarin ya? Betul, terus udah gitu ada pokoknya banyak lah yang viral-viral itu, bule-bulenya, Iya. tamu-tamunya itu pada nggak sesuai moral-moral budaya timur kita. Oke. Terus pertanyaannya? Pertanyaan Bapak tentang kejadian viral kemarin Bapak? Dengan kejadian viral kemarin yang banyak mencuat di media sosial untuk para wisatawan dan sebagainya tersebut, bagaimana wirausaha yang ada di Bali tetap bangkit karena banyak hal-hal yang tidak berkenan yang terjadi di Bali sendiri itu pasti menurunkan angka pariwisata berkunjung ke Bali. Mungkin itu ya maksudnya Bapak ya, kurang lebih ya. Kalau seperti itu mungkin bisa ditanggapi Pak Ajus. Ya. Karena kemarin kan banyak tuh yang di betul. media sosial. Satu lagi, berapa minggu muncul lagi yang Betul. lain. Ya sedikit tidaknya itu sangat mencoreng Bali kita Betul. sendiri. Dan dengan hal-hal yang seperti itu ditonton oleh banyak orang, tingkat orang-orang atau wisatawan datang ke Bali kan mungkin Ya. cenderung menurun ya. Hmm. Apa kabar nih para Ya. pengusaha di Bali kalau memang seperti itu kejadiannya kemarin? Ya, jadi gini. Bali ini kan sebuah, kalau saya bilang sebuah brand, sebuah merek gitu ya kan, trademark. Gitu. Dan trademark ini sekarang itu lagi turun. Itu kan. Karena over tourism di beberapa tempat juga gitu. Sehingga memang di sini kenapa program saya itu salah satunya adalah kita berperan aktif untuk mendukung dan mengkritisi kebijakan pemerintah. Oke. Sebenarnya ini kan apa namanya, bisa dibilang pembangunan yang masif di beberapa daerah, bahkan yang kemarin sempat viral itu adalah penebangan tebing dan sebagainya. Ini kan menjadi isu ya. Jadi di sini saya berharap nanti ke depannya pengurus saya, at least untuk ketua bidang itu setiap bulannya itu menaikkan berita, baik mendukung maupun mengkritisi pemerintah tentang kebijakan-kebijakan terutama di bidang usaha maupun di pariwisata. Sehingga apa, pemerintah itu bisa ada pengawas juga di luar dari lingkungan pemerintah gitu loh. Oke. Jadi kita paham. bisa berdiskusi gitu Iya. kan, gimana caranya kita, misalnya contoh kebijakan-kebijakan apa yang bisa membantu kita sebagai pengusaha Bali untuk bersaing dengan PMA-PMA. Pola kerjasama seperti apa yang bisa pemerintah buat kebijakannya agar pengusaha Bali itu nggak menjadi penonton, gitu. Yang mungkin saya pengen highlight sebenarnya, contoh di Thailand, itu nggak boleh ada yang namanya sublease. Subleasing itu nggak boleh. Jadi barang, misalnya contoh kita sewa tanah, terus tanah itu disewakan lagi. Itu nggak boleh. Tidak boleh double sewa berarti. Iya, gitu loh. Jadi harapannya ini mungkin kalau misalnya ada pemerintah yang nonton gitu, harapannya mungkin kita itu jangan sampai tanah-tanah yang disewa dari orang Bali ini malah dibangun villa, dibangun apartemen dan lain-lain, disewa dijual dengan harga yang sangat tinggi,
Dan kuenya itu dimakan sama PMA, dimakan sama asing, bukan sama orang Balinya. Oke. Gitu. Jadi kita tetap akan menjadi penonton. Oh, udah yang disewa 30 tahun akhirnya gigit jari juga. Aha. Gitu. Berarti Kayak gitu sih. keuntungan lebih banyak ternyata di pihak mereka daripada yang punya tanah Betul, sendiri. dan Gitu inilah edukasinya. makanya tugas kita untuk terus mensupport pemerintah dan mengkritisi pemerintah dengan solusi tentunya. Sehingga pemerintah itu bukan reaktif, tapi inisiatif gitu loh. Karena kita di dunia usaha ini kan lebih banyak bergerak di lapangan. Itu sih. Oke, praktisi ya lebih banyak Nah, ya. berarti ya. Pak Ajus, apakah penjelasan Pak Ajus tadi itu juga termasuk sinergi antara HIPMI sendiri dengan pihak pemerintah? Ya, jadi harapannya kita sebagai mitra pemerintah itu namanya mitra itu kan teman. Iya, Teman itu kan teman yang baik itu menegur ketika salah, saling mengingatkan ya. ya dan mendukung ketika itu baik. Benar, benar. Ya, gitu. Oke, Bapak, tadi Bapak sempat menyinggung bahwa HIPMI ini sendiri bukan organisasi eksklusif, tetapi inklusif. Ya. Kurang lebih seperti itu ya, Ya. Pak ya? Maksud dari kalimat ini seperti apa, Pak? Kita harapannya itu bisa, kita HIPMI sebagai organisasi itu harapannya bisa berinteraksi dengan organisasi-organisasi pengusaha lainnya yang ada di Bali dan juga menginisiasi sebuah baik kerjasama ataupun lain-lainnya dengan UMKM lokal. Mungkin dengan usaha-usaha mikro yang mungkin belum berbentuk badan usaha dan lain-lain. Jangan malu untuk masuk ke HIPMI gitu. Kita bukan melihat seberapa besar usaha teman-teman, tapi justru kita pengen agar teman-teman itu bisa memanfaatkan network yang dipunya HIPMI di seluruh Indonesia. Dan tentu saya sebagai nantinya sebagai ketua umum, apapun opportunity dan kesempatan yang saya dapat, pastinya saya akan bagi manfaatnya untuk member-member HIPMI dulu. Tuh. Jadi itulah upaya saya untuk selain menginklusi teman-teman dari seluruh kabupaten, juga dari luar organisasi HIPMI itu sendiri. Oke, Pak Ajus, kalau tertarik ini bergabung di HIPMI sendiri, tadi syaratnya sudah dikasih tahu minimal punya badan usaha, besar kecil itu tidak masalah, usianya di bawah 40 tahun. Iya. Karena kalau sudah di atas 40 tahun itu nanti akan bergabung dengan Kadin dan dianggap senior. Pak Ajus, mendaftarnya sendiri kemana? Kalau Daftarnya ingin tuh membantu. gampang banget, apalagi sekarang kita punya social media. Itu rata-rata semua kabupaten itu punya social media, tinggal di DM aja. Langsung bisa, saya mau daftar dong jadi anggota HIPMI gitu. Nanti teman-teman BPC lah yang akan mengakomodir teman-teman dari luar HIPMI yang mau bergabung ke dalam HIPMI. Oke, seorang Bapak Ajus, usahanya banyak, pendidikannya keren sekali, lulusan luar Indonesia, pendidikan usahanya juga sangat sukses sekali, pegawainya sangat banyak sekali, dengan kiprah usaha yang sudah dimiliki. Apa yang membuat Bapak termotivasi maju sebagai seorang calon ketua, Bapak? Apakah dengan begini mungkin Bapak lebih bisa membagikan sharing ilmu Bapak kepada pengusaha muda di luar sana atau seperti apa, Pak? Jadi gini, ini omongan salah satu senior HIPMI Bali. Aha. Dari masa ke masa, yang mencalonkan diri sebagai ketua umum HIPMI itu bukan bertanya apa yang bisa saya dapat buat HIPMI, Oke. tapi apa yang bisa saya perbuat untuk HIPMI. Apa yang bisa saya berikan berarti? Iya, Oke. gitu. Jadi HIPMI sendiri udah punya taksunya dan orang-orang itu udah punya budaya di internal HIPMI untuk memilih calon ketua umumnya itu yang bisa berbuat untuk HIPMI, bukan yang istilahnya memanfaatkan HIPMI. Aha. Gitu. Sehingga apa yang ingin membuat saya ingin maju sebagai ketua umum HIPMI, memang saya tahu saya banyak bisa memberikan akses dan lain-lainnya. Saya bisa banyak berbuat ya untuk HIPMI Bali itu sendiri. Oke. Apa harapan Bapak ke depan untuk HIPMI sendiri? Dan Harapannya? ketika
nanti Bapak ternyata memang terpilih menjadi ketua umum sendiri. Ya. Nanti kita berjumpa kembali di program acara dialog, Bapak tahu-tahu sudah jadi ketua dan Ya. kita berjumpa dengan segmen yang selanjutnya, Pak. Ya. Jadi saya manggilnya Pak Ketua Umum. Siap. Pak Ajus. Silakan Bapak. Ya, harapannya ini pesan untuk teman-teman HIPMI yang nonton, saya harap kita sama-sama aktif. Kita balikan lagi HIPMI sebagai himpunan pengusaha. Let's make a deal, gitu kan, sama-sama memberi manfaat. In return, saya berharap teman-teman bisa aktif untuk membesarkan organisasi ini. Karena ini adalah dua hal yang saling berkesinambungan. Itu sih harapan saya, dan untuk calon-calon member HIPMI untuk bergabung ke HIPMI dan aktif berbuat, pasti akan dapat manfaatnya. Oke, dan apa pesan yang Bapak mau sampaikan kepada penonton yang ada di luar sana yang menyaksikan acara kita, karena kita sudah di penghujung acara, bahwa berwirausaha ini suatu hal yang wajib dan patut loh untuk dicoba. Jangan takut untuk mencoba hal ini, karena begitu kalian mencoba, kalian akan tahu manfaatnya, atau kalian bisa akan merasakan betapa luar biasanya value menjadi seorang pengusaha. Membangkitkan energi mereka mau untuk bisa mencoba menjadi seorang pengusaha, tidak melulu untuk bekerja dengan orang. Apa yang Bapak mau sampaikan untuk penonton kita, Pak? Silahkan. Yang ingin saya sampaikan mungkin secara masyarakat luas, pengusaha-pengusaha yang ada di Bali, baik HIPMI maupun tidak, saya harap kita bersama-sama bagaimana kita membuat ekonomi Bali itu lebih kuat. Gitu ya. Karena kita melihat COVID kemarin, gitu, kita melihat bahwa kita itu masih ketergantungan dengan pariwisata Bali. Gitu kan. Gimana caranya kita mengurangi ketergantungan dari pariwisata Bali? Yaitu bagaimana kita terjadinya hilirisasi di level Bali, ya, di mana produk-produk itu bisa keluar Bali. Karena Bali sendiri itu merupakan sebuah brand, sebuah trademark gitu. Anything made in Bali itu image-nya bagus. Gitu. Gimana kita memanfaatkan ini untuk membawa produk-produk itu keluar Bali dan tidak bergantung dari kue pariwisata Bali. Sehingga apa? Nantinya ketika terjadi siklus ekonomi ini, ekonomi Bali itu bisa lebih bertahan. Lebih siap ya Bapak ya? Lebih siap. Dari kemarin. Oke. Apakah porsi tidak mengutamakan pariwisata yang terjadi selama ini di Bali, karena kita semua tertopang oleh pariwisata ya Pak ya, lebih tinggi pariwisata, menjadi salah satu program Bapak ke depan sebagai calon ketua? Ya tentu, karena terutama kayak contohnya misalnya kalau kita ngomong kemarin itu pada saat COVID itu sempat ada himbauan untuk lari ke pertanian, peternakan gitu kan. Tapi itu kurang berhasil karena masih memang bergantung pada pariwisatanya. Betul kan? Benar. Tapi yang namanya produk pertanian dan peternakan itu kan, ketika masih berupa barang mentah, shelf life-nya itu pendek, ya kan, sehingga akan sulit untuk dibawa keluar. Makanya harapan saya, kita sama-sama sebagai pengusaha, bagaimana caranya kita hilirisasi produk-produk pertanian dan peternakan sehingga nantinya bisa dibawa keluar Bali. Gitu sih. Dan mungkin untuk pemerintah itu saya harapannya ada kebijakan di mana hotel restoran di Bali itu wajib untuk memakai hasil bumi Bali, hasil peternakan dan pertanian Bali sebelum membeli dari luar Bali. Sehingga ada kepastian demand di sana. Secara berkala nanti supply itu akan mengikuti. Dan nanti harapannya pengusaha Bali itu benar-benar bisa menikmati kue pariwisata secara efektif. Nampaknya dari obrolan kita pemirsa Bali TV, Bapak Ajus sudah sangat siap sekali dengan program beliau dan sudah sangat pas sekali untuk bisa menduduki ketua nantinya, ketua umum tentunya ya. Karena tadi untuk pesan terakhir singkat beliau dari sisi pemerintah disinggung, dari teman-teman yang masuk ke dalam perkumpulan HIPMI juga disinggung, dan juga pesan-pesan bagi pemirsa di luar sana, jangan takut untuk mencoba menjadi seorang wirausaha. Bapak Ajus, terima kasih sekali untuk waktunya hari ini bisa berbagi bersama kita di program acara Dialog, dan tentunya mudah-mudahan sukses dan lancar terus untuk
rencana Bapak ke depan untuk pemilihan nanti dan Iya. untuk program yang sudah dicanangkan. Andai kata memang Bapak sebagai Ketua Umum nantinya ya Bapak ya, dilancarkan semuanya dan sukses terus untuk HIPMI Bali. Dan pemirsa, tidak terasa waktu kita sudah 1 jam mendampingi Anda di layar kaca, dan mudah-mudahan apa yang kita sajikan kali ini dengan topik kewirausahaan dan pengenalan calon Ketua Umum BPD HIPMI Bali dapat bermanfaat bagi Anda. Dan akhir kata, saya Aisu Santi Putrianindya mewakili seluruh kerabat kerja Bali TV yang bertugas pada malam hari ini pamit undur diri, dan kami akhiri dengan Parame Santi. Om Santi, Santi, Santi Om.